Real Madrid baru saja menyelesaikan laga pramusim keduanya dengan kekalahan dari Barcelona, musuh bebuyutan mereka. Kekalahan ini dengan skor 2-1 tentu sangat disayangkan oleh banyak pihak. Selain faktor gengsi dalam pertandingan bertajuk El Clasico, kekalahan ini juga diwarnai oleh fakta bahwa Real Madrid menurunkan pemain-pemain andalannya di laga tersebut. Namun, apakah ini menunjukkan kelemahan Real Madrid ataukah bagian dari strategi tersembunyi Carlo Ancelotti? Pola khas Real Madrid di awal musim. Mengamati pola Real Madrid, ada kecenderungan bahwa mereka tidak tampil maksimal di awal musim. Meski demikian, mereka selalu menunjukkan keseriusan untuk memenangkan gelar ketika musim bergulir. Pada musim lalu, Real Madrid juga tampil melempem di awal musim tetapi kemudian berhasil mendominasi di akhir musim. Menjelang akhir musim 2023-2024, Real Madrid mencatatkan sejarah dengan memenangkan trofi Liga Champions dan La Liga secara bersamaan. Start yang lambat ternyata tidak menyurutkan semangat tim asuhan Carlo Ancelotti untuk mengurangi musim tersebut. Madrid yang sempat kesulitan di awal akhirnya berhasil menasbihkan diri sebagai jawara dengan 4 pertandingan La Liga tersisa. Papan klasemen akhir menunjukkan dominasi mereka dengan total 95 poin dari 29 kemenangan, 11 hasil seri dan hanya 1 kekalahan, meninggalkan Barcelona dengan selisih 10 poin sebagai runner-up. Dominasi di Liga Champions. Selain di La Liga, Real Madrid juga menunjukkan kapasitasnya sebagai raja di kompetisi elit antar klub Eropa. Mereka menyapu bersih semua laga grup di grup C dengan catatan selalu menang, melangkah ke babak gugur sebagai juara grup dengan 9 poin. Lawan-lawan berat seperti Leipzig, Manchester City, dan Bayern Munchen tampak tidak berarti di hadapan Los Blancos. Real Madrid menjadi klub kedua yang berhasil juara UCL tanpa terkalahkan, mengikuti jejak Barcelona pada musim 2005-2006. Bursa transfer dan proyek Galactico. Setelah musim 2023-2024 yang begitu dominan, Real Madrid tetap semangat memperkuat tim mereka di bursa transfer. Meski tidak begitu aktif di bursa musim panas kali ini, kedatangan Kylian Mbappe dengan status bebas transfer pada awal Juli menjadi pertanda dimulainya era Galactico 3.0. Sebelumnya, Madrid sudah membangun proyek ini dengan sangat ambisius dengan mendatangkan pemain-pemain muda berbakat seperti Jude Bellingham, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, dan Arda Güler. Tujuan dari proyek Galactico edisi kali ini adalah melakukan regenerasi untuk para pemain yang sudah menua. Kendati begitu, Madrid masih tetap ambisius memburu pemain-pemain potensial lainnya seperti Alphonso Davies, Florian Wirtz, Trent Alexander-Arnold, dan beberapa nama lainnya. Walau pihak klub mungkin berdalih sudah menghentikan aktivitas belanja, proyek sebesar Galactico sepertinya masih menyisakan ruang untuk mendatangkan pemain-pemain yang mereka butuhkan. Persiapan pramusim yang tidak maksimal. Mengakhiri musim 2023-2024 dengan catatan mengesankan membuat Real Madrid diprediksi akan semakin garang musim depan, terutama dengan kedatangan Kylian Mbappe. Namun, persiapan pramusim mereka tampaknya tidak bisa dibilang istimewa. Real Madrid hanya memiliki agenda memainkan 3 laga pramusim sebelum kompetisi dimulai. Sayangnya, 2 laga pertama tidak berjalan baik. Madrid tumbang 2 kali melawan AC Milan dan Barcelona.
Di laga pertama, mereka kalah 1-0 dari AC Milan dan kembali tumbang 2-1 melawan Barcelona di laga kedua. Carlo Ancelotti sempat mengatakan bahwa laga pramusim tidak banyak berarti bagi Real Madrid. Baginya, laga uji coba hanya menjadi ajang penilaian kebugaran para pemain. Oleh karena itu, ia tidak terlalu mempermasalahkan dua kekalahan tersebut. Namun, banyak yang mempertanyakan mengapa mereka menurunkan pemain-pemain inti di laga uji coba jika tidak dianggap penting. Dalam laga melawan Barcelona, Madrid menurunkan 7 pemain senior seperti Thibaut Courtois, Eder Militao, Antonio Rudiger, dan Luka Modric. Namun, statistik dan hasil akhir pertandingan menunjukkan Barcelona yang justru menurunkan banyak pemain muda berhasil memenangkan laga. Pola yang berulang dan harapan musim depan. Catatan buruk Real Madrid dalam dua laga pramusim 2024-2025 membuat tim ini sedikit diremehkan jelang musim kompetisi dimulai. Namun, sebagaimana yang dikatakan Carlo Ancelotti, pramusim sebenarnya tidak terlalu penting bagi Real Madrid. Melempem di awal seakan telah menjadi kebiasaan baru bagi Los Blancos. Pada musim 2023-2024, Real Madrid juga meraih 2 kemenangan dan 2 kekalahan dalam 4 laga pramusim. Rentetan masalah cedera sempat membuat mereka gagal meraih hasil maksimal di sejumlah laga awal. Namun, semakin kompetisi mendekati akhir, Real Madrid tancap gas dan berhasil memenangkan La Liga serta Liga Champions. Untuk musim 2024-2025, bisa jadi Ancelotti menerapkan strategi yang sama. Ia menyatakan bahwa yang terpenting adalah bagaimana caranya Real Madrid tetap kompetitif ketika musim sudah bergulir. 2 kekalahan di laga pramusim tidak menjadi jaminan bahwa Madrid akan melempem di musim tersebut. Banyak pemain mereka yang belum bisa hadir karena masih menjalani liburan setelah jeda internasional. Real Madrid telah membuktikan bahwa pramusim dan awal musim yang buruk tidak menjadi jaminan kegagalan suatu tim. Laga pramusim memang tidak bisa dijadikan tolak ukur pasti performa sebuah tim, terutama bagi tim sekelas Real Madrid. Meskipun mengalami 2 kekalahan di laga pramusim, hal tersebut tidak menjamin bahwa mereka akan gagal di musim kompetisi yang sebenarnya. Dengan strategi yang diterapkan oleh Carlo Ancelotti dan kedatangan pemain-pemain baru, Real Madrid tetap menjadi tim yang patut diwaspadai. Sejarah telah membuktikan bahwa star yang lambang tidak menghalangi mereka untuk meraih gelar di akhir musim. Musim 2024-2025 bisa menjadi musim yang lebih menarik dan penuh tantangan bagi Los Blancos. Bagaimana menurut para football lovers? Apakah Real Madrid bisa meraih gelar lagi terlepas dari performa mereka di laga pramusim?